Liv, Olivia. Sorry Ren, gimana? Kurang tidur. Aku nggak setuju dengan pemindahan Cantika. Menurut aku dia masih bisa disembuhin, Ren. Dia memang punya luka lama yang belum bisa sembuh. Tapi banyak kok orang yang mengalami kejadian traumatik akut dan bisa sembuh. Kenapa kamu ngeliatin aku kayak gitu? Kamu udah sembuh? Hubungannya sama aku apa? Peristiwa kamu kehilangan anak dan suami kamu udah sembuh? Kenapa kamu tiba-tiba ngungkit masa lalu aku? Kamu cari tahu soal aku? Raka Raharja, adik dari suami kamu, Niko Raharja. Kenapa Raka membantai keluarga kamu? Ini kamu tahu kan kalau udah kelewat batas? Oh, aku tahu. Tapi aku rasa semua ada hubungannya. Aku perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi, Liv. Raka, adik ipar aku, dia nggak pernah setuju dengan pernikahan aku dengan kakaknya Niko. Dia selalu mencari cara untuk memisahkan kami berdua. Apalagi pernikahan kita karena kecelakaan. Tapi dia semakin sayang dengan Marsha dan kebalikannya dia semakin benci aku. Menurut dia Niko dan Marsha butuh perempuan yang punya waktu untuk keluarga. Seorang ibu yang mendedikasikan hidupnya untuk keluarganya. Bukan aku. Bukan aku wanita karir yang hanya punya waktu untuk pasien-pasiennya aja. Aku makin yakin ini semua ada hubungannya dengan kasus kamu. Kejadian ini udah di luar dari kemampuan kita. Dan mulai hari ini aku akan pindahin Cantika dari rumah sakit kamu. Dengar, Ren. Aku yakin Cantika itu masih bisa disembuhin. Liv, ini semua masa gelap. Tapi Ren, Semua pembunuhan ini di luar logika. Semua. Semua orang yang dibunuh itu orang yang mereka sayang. Kamu masih ngerasa ini semua masuk akal? Oke, let's say kamu memang benar. Tapi aku punya cara bagaimana menyembuhkan Cantika. Liv. Ren, aku punya cara ampuh bagaimana cara untuk menyembuhkan Cantika. Kamu tahu, kenangan indah punya daya sembuh yang sangat besar. Kenangan indah bisa dari foto, dari video, atau dari benda apapun yang punya kenangan yang indah. Dalam psikologi ada sebuah istilah, the power healing of beautiful memories or happy memories. Ren, contohnya aku. Aku selama ini terpuruk. Aku terpuruk bertahun-tahun. Tapi aku bisa bangkit karena aku punya memori indah itu. Aku punya memori indah yang aku simpan di sini. Kalau enggak, aku bisa hancur sehancur-hancurnya, Ren. Aku mohon, Ren, please. Kasih aku satu kesempatan untuk bisa bicara dengan Cantika. Apa yang kita punya untuk remind dia? Saya mau berdiskusi dengan kamu. Siapapun kamu. Kamu masih ingat rasanya menjadi seorang ibu? Saya tahu kamu pasti merasa sakit. Sakit akan kehilangan. Mencium keningnya. Mencium aromanya yang khas.
merasakan bagaimana seorang manusia kecil bergantung hidupnya terhadap kamu sebagai seorang ibu. Tapi kamu tidak akan pernah merasakan hal itu lagi. Karena kamu telah mengkhianatinya. Saya tahu kamu merasakan sakit, Cantika. Sakit akan kehilangan. Saya tahu rasa itu, Cantika. Karena saya pun merasakan hal itu. Dokter bodoh! Ini cara menyembuhkan orang. Cantika. Saya panggil kamu Cantika. Karena hanya satu-satunya Cantika, bukan dia. Saya peduli terhadap kamu dan saya yakin kamu tahu itu. Peduli? Kamu benar-benar peduli dengan Cantika. Lihat. Dia terluka karena kamu. Luka ini tidak akan pernah sembuh, tapi kamu masih bisa melanjutkan hidup kamu. Saya dan kamu memang pada akhirnya sama. Olivia! Kamu jangan kalah, Cantika. Kamu kuat karena kamu adalah seorang ibu. Kamu harus jauh lebih kuat daripada dia. Jadi sekarang kamu percaya. Cantika, Cantika. Ingat Lea. Ingat Alia. Ingat bagaimana mereka berada di kandungan kamu selama 9 bulan. Ingat bagaimana rasa sakitnya kamu melahirkan mereka ke dunia. Kamu melihat mereka beranjak dewasa dari bayi menjadi seorang anak. Ingat rasa itu, Cantika. Ingat rasa itu, Cantika.